Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusriza Ramadan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Pada video-video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Timur. Juga upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkebunan kelapa sawit sebagai isu global serta pandangan teori untuk mengatasi permasalahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Permasalahan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai isu global karena tidak hanya berdampak kepada masyarakat di Indonesia saja, tetapi juga berdampak secara universal terhadap masyarakat internasional. Dampak dari perkebunan kelapa sawit telah menjadi permasalahan yang melintasi batas negara ketika pada tahun 2019 Singapura dan Malaysia melakukan protes terhadap kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan. Dan juga ketika Greenpeace menyoroti permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dianggap sebagai ancaman besar bagi populasi orang utan yang ada di Kalimantan Timur. Menurut data dari Pusat Perlindungan Orang Utan, terdapat sedikitnya 1.500 kematian orang utan akibat serangan yang disengaja oleh pekerja kebun di tahun 2006. Selain itu, Organisasi Regional Uni Eropa menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi hutan global serta menciptakan emisi gas rumah kaca dalam skala besar. Industri perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar di dunia. Melalui riset yang telah dilakukan, terdapat 0,8% emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dari total keseluruhan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Total emisi gabungan antara Indonesia dan Malaysia yaitu antara 16,6% hingga 27,9% dari lahan perkebunan kelapa sawit, di mana jumlah tersebut setara dengan 0,44% hingga 0,74% dari emisi gas rumah kaca di dunia per tahun. Padahal, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejak meratifikasi Paris Agreement. Maka dari itu, Indonesia harus lebih memperhatikan lagi industri perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia. Melalui penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai isu global karena telah menjadi permasalahan yang melintasi batas negara dan juga melibatkan aktor-aktor internasional lainnya. Polemik perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat dikaji melalui konsep green economy yang merupakan pendekatan untuk melihat isu-isu pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, sehingga konsep ini dinilai sesuai untuk mewujudkan strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan sesuai dengan Sustainable Development Goals. Asumsi dasar konsep green economy juga menekankan bahwa ekonomi harus tumbuh beriringan dengan ekologi, sehingga industri masih bisa berkembang dengan memanfaatkan strategi pembangunan ekonomi hijau sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan. Menurut United Nations Environment Program, green economy merupakan suatu model pembangunan ekonomi yang berupaya untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca serta mengatasi terjadinya perubahan iklim. Dengan model pembangunan green economy akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, serta bebas dari kerusakan lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, dalam mengimplementasikan konsep green economy adalah memaksimalkan penerapan dan pengimplementasian Indonesian Sustainable Palm Oil. Pemerintah Indonesia juga harus menindak secara tegas pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak menaati aturan-aturan perkebunan yang dapat berpotensi merusak lingkungan hidup di Indonesia. Sekian video ini saya buat, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.